Halo guys, balik lagi di channel gue Henry JVD. Kali ini kita akan lanjut mereview dongeng yang berjudul Swallow Star Season 3 episode 133, yang dimana di sini dimulainya pertarungan berikutnya nih ya. Karena kan sebelumnya si Lu Feng dan Lo Hong ya, kalau satunya kan gagal maju ke babak berikutnya, lolos ya pas melawan terakhir. Nah apalagi si Lu Feng yang terakhir ngeluarin senjata dewanya itu dan akhirnya dimenangkan oleh dia ya, dengan dibunuhnya musuhnya itu tuh yang si roda-roda ya si roda itu tuh kalah telak. Nah di sini si Lu Feng mulai dikeroyok nih guys. Sepertinya balik lagi, bukan lagi lawannya hanya anggota dari putri kerajaan atau dari si Nolan Shen yang tetua itu ya, tapi kaisar pun ikut serta untuk mengambil alih bumi ya di sini. Kaisar berarti Lu Feng semakin berbahaya nih. Musuhnya ini bukan hanya orang biasa, tapi hampir satu galaksi yang bakalan nyerang Lu Feng ya. Tapi di sini kan ada aturannya ya. Pas arena udah mungkin udah pertarungannya udah selesai ya, atau ya udah selesai baru boleh berperang. Jadi Lu Feng ini masih ada waktu lah untuk mengulur waktu atau mencari bala bantuan agar dia bisa punya strategi atau ide lah untuk seenggaknya kalau nggak menghancurkan kaisar ya menghalangi sementara agar si kaisar itu tidak berani menyentuh bumi lagi dan teman-teman Lu Feng. Nah, makanya dia ngikutin di sini. Tapi di sini kalau kita lihat cuplikannya, dia bakal ngelawan dua orang kuat ya, dua orang yang sangat kuat menurut gue nggak tahu apakah dua orang ini satu klan atau satu organisasi. Tapi kalau dilihat dari gelagatnya ini, mereka berdua ini emang sudah disuruh sama entah itu organisasi atau kliennya untuk memburu atau membunuh Lu Feng agar tidak lolos di babak berikutnya guys ya. Entah, kalau dari keluarga kaisar ini ya pasti satu. Nah satu lagi gue nggak tahu, lupa apakah dari Nolan ya, kita nggak tahu apakah dua-duanya emang dari kekaisaran atau enggak. Jadi si cewek yang ini gue gambar nih, yang putri dari kekaisaran ini sebenarnya udah datangin si Lu Feng ya, agar si Lu Feng mau menandatangani perjanjian. Jadi nggak tahu dia harus ngapain, pokoknya nanti dikasih bima sakti gitu. Tapi si Lu Feng tuh kayak enggan atau nggak mau ya, kayak nolak. Mungkin dia takut kali ya, maksudnya takutnya nih si kaisar ini nggak bisa berpegang sama janjinya. Seperti sebelumnya, bumi aja kan sebenarnya udah hak milik si Lu Feng ya, udah diikat lah, ibaratnya itu milik bumi itu aslinya Lu Feng. Tapi gara-gara putri kerajaan yang punya koneksi apalagi kaisaran yang besar di hukum ya, maka diubah sama dia menjadi bumi itu di individu dan gak dipegang oleh siapapun. Nah di sini kan udah kelihatan ya. Jadi perjanjian apapun yang dibuat oleh Lu Feng dan kaisar atau kerajaan ini ya cuman hanya sementara, ibaratnya ya tetap aja ujung-ujungnya bumi juga bakal diambil alih, kecuali kalau Lu Feng itu semakin kuat, lebih kuat dari kaisar, atau dia punya backingan untuk melawan si kaisar ini nih. Nah, di sini ada salah satu orang yang tertarik nih sama anggotanya Lu Feng, yaitu dari si organisasi atau klan Kampak ya, kita kan Kampak ya, gue lupa nama panjang Kampak apa. Nah ini nih yang awal emang udah nolongin Lu Feng mulu ya sama temen-temennya. Nah tetuanya ini yang emang rananya udah di world apa gitu ya, udah mentok lah, ibaratnya dia tuh nggak bisa naik lagi ya, susah mau naik lagi pun agak sulit, belum nemuin solusinya. Dia itu lagi sedang mencari murid ya guys ya, dia sedang mencari murid untuk dia turunkan semua ilmunya. Jadi kalau kalian tanya kenapa enggak yang si itu aja yang bawahnya itu yang kuat itu, beda mungkin, kata gue mungkin beda skill, maksudnya beda arti itu beda ilmu ya, maksudnya tuh jalurnya beda kali ya, makanya meskipun dia pelajari tuh nggak akan sama si tetua. Nah dia ini udah punya yang di sebelahnya tetua itu tuh, yang kalau kalian nonton kan yang nolongin Lu Feng waktu itu, kemungkinan beda jalan aja. Nah beda jalan artinya tuh dia punya cara kultivasi sendiri untuk meningkatkan rananya. Nah sedangkan si tetua ini perlu orang yang emang sejalan sama dia ya, yaitu sepertinya Hong ini yang bakalan dididik atau dilatih sama si
tetua dari kampak ini. Kenapa gue bilang begitu? Kalau lu dari spoiler atau dari cuplikan kita lihat kan, yang di sini udah dapat guru tuh cuman kayak si Lu Feng sama satu lagi ya, ibaratnya gurunya itu kan AI ya, AI itu kecerdasan buatan. Nah, yang belum ini kan Hong ya. Yang emang sebenarnya di awal episode itu kan Hong ini yang paling mendominasi ya, paling kuat lah ibaratnya sebelum Lu Feng dan temennya itu yang di sekarang udah makin kuat, udah ada setara, udah melebihi. Nah, di sini karena si Hong ini latihan sendiri terus guys sebenarnya, nggak ada kayak yang ngasih tahu harusnya begini. Nah, makanya nih menurut gue ini kan belum ada kepastian nih ya Hong bakal jadi muridnya tetua kampak atau enggak, tapi menurut gua dari lirikannya di sih dari awal tuh dia ngelihatnya tuh Hong, karena Hong itu kan udah pinter domain dari awal ya, dari level berapa ibaratnya udah pinter banget buat ngelatih ngendaliin. Nah, yang menurut gue lebih cocok si Hong sih daripada Lu Feng, karena Lu Feng udah punya ya, kayak terlalu banyak gak sih kalau dia tuh ngambil murid. Nah, meskipun nanti Lu Feng diambil pun Lu Feng bakalan rekomendasiin si Hong kakaknya itu guys, karena dia doang yang belum punya guru lah ya. Nah, ini makin kuat nih, bumi bakal kuat kalau si Hong ini dilatih sama si tetua kampak, terus nanti si siapa Lu Feng mendapat dekingan atau kerjasama dari klan atau organisasi yang lebih kuat dari kerajaan, itu udah pasti sesuatu. Nah, berarti fokusnya Lu Feng adalah caranya yaitu meningkatkan rananya dia nih sampai tertingkat atau terkuat lah ya, sama Behemoth tuh. Behemoth sampai yang terkuat agar kelak nanti nggak ada yang bisa ngendaliin dia nih. Kalau dia kayak butuh dekingan itu kan suatu waktu bisa jadi pengkhianat ya kan. Nah, kalau ini menurut gue nanti di pertarungan ini kan masih kita belum tahu nih kekuatannya siapa aja yang paling kuat, karena di sini tuh yang ikut tuh Hong sama Lu Feng, dan Hong itu kayaknya beda arena ya. Karena kan di sini tuh yang ikut tuh bermiliaran orang ya. Jadi dia beda arena, nggak akan ketemu sama Lu Feng juga. Jadi Lu Feng ngelawan dari klan lain, sekte organisasi lain. Yang ibarat satu lawan semuanya nih Mbak ya. Kalau kelihatan tuh, kalau kalian cuplikan satu lawan semuanya, apalagi kita ngeliat cuplikan Behemoth, mata Behemothnya keluar. Wow, apakah nanti dikeluarin? Kayaknya nggak mungkin sih ya dikeluarin. Itu kartu asnya Lu Feng, dan bukan kartu asnya juga sih, itu kartu yang berbahaya menurut gua. Kalau sampai seluruh semesta tahu Lu Feng punya Behemoth, bisa-bisa jadi sasaran empuk. Apalagi dia nggak punya deckingan yang kuat ya kan, kecuali dia punya deckingan yang kuat yang nggak akan berani lah nyentuh Lu Feng. Tapi kalau begini yang ada malah bunuh diri, percuma gitu ya. Meskipun menang, dia bakalan jadi sasaran empuk seluruh galaksi. Awalnya Behemoth itu kan ras tertinggi. Oke? Mungkin sampai sini aja yang bisa gue kasih tahu kalian. Jadi kalau kalian yang mau belajar desain, cek di playlist YouTube gue. Terima kasih yang udah nontonin video gue. Sampai jumpa lagi di next video.